Selamat siang, perkenalkan nama saya Iskia Francisco Rizky dengan NIM B1021211162. Di sini saya akan membuat 5 insight video terkait materi supply chain management, tugas dari Pak Bintoro, manajemen operasional. Langsung saja masuk ke insight yang pertama, yaitu apa sih supply chain itu. Jadi supply chain itu adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan input proses produksi dan operasional yang berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa serta menyalurkannya kepada pelanggan melalui sistem distribusi. Jadi tujuan supply chain management itu salah satu tujuan utamanya itu adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasokan. Nah, hal ini dapat dicapai untuk mengoptimalkan aliran material, informasi, dan modal di seluruh rantai pasokan. Tujuan lainnya itu termasuk pengurangan biaya, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan fleksibilitas, dan pengurangan risiko. Nah, masuk kepada insight yang kedua, yaitu pengalih-dayaan atau outsourcing. Dalam supply chain management, pengalihan adalah strategi di mana perusahaan mengontrak bagian tertentu dari proses produksi atau logistik kepada pihak ketiga. Nah, ini dapat dilakukan untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas atau fokus pada kompetensi inti. Namun pengalihan juga dapat membawa risiko seperti hilangnya kendali, ketergantungan terhadap pihak ketiga, atau masalah dalam manajemen risiko. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi 6 sumber. Jadi apa sih strategi 6 sumber itu? Pendekatan yang berbeda dalam memilih dan bekerja dengan pemasok dalam rantai pasokan. Jadi ada beberapa penjelasan singkat terhadap strategi ini. Yang pertama itu ada banyak pemasok atau many supplier. Strategi ini melibatkan bekerja dengan banyak pemasok yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan. Keuntungan dari pendekatan ini adalah fleksibilitas yang tinggi dan kemampuan untuk membandingkan harga dan kualitas dari berbagai pemasok. Namun manajemen dan koordinasi dengan banyak pemasok dapat menjadi kompleks. Poin yang kedua yaitu sedikit pemasok. Dalam strategi ini perusahaan memilih untuk bekerja dengan sejumlah kecil pemasok yang diandalkan. Nah, pendekatan ini dapat menghasilkan hubungan jangka panjang yang kuat dengan pemasok yang dipilih dan dapat memberikan keuntungan seperti peningkatan kualitas, efisiensi, dan kerjasama yang lebih baik. Namun risiko ketergantungan pada sedikit pemasok juga harus diperhitungkan. Poin yang ketiga yaitu integrasi vertikal. Nah, dalam strategi ini perusahaan memutuskan untuk mengintegrasikan rantai pasokan mereka terhadap berbagai tahap produksi atau distribusi secara internal dan mengendalikannya. Ini berarti perusahaan memproduksi sendiri barang atau layanan yang dibutuhkan dalam rantai pasokan mereka. Yang selanjutnya ada ventura bersama. Nah, jadi ventura bersama itu adalah strategi yang melibatkan pembentukan kemitraan dengan pihak lain, seperti perusahaan lain atau pemasok untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan rantai pasokan. Jadi kemitraan semacam ini dapat membagi risiko, sumber daya, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima yaitu ada jaringan Keiretsu. Nah, jaringan Keiretsu ini strategi di mana perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan kelompok pemasok yang terkait secara erat. Keiretsu ini diambil dari istilah Jepang. Ya, Jepang. Ini melibatkan kemitraan yang lebih dalam dan saling menguntungkan, di mana perusahaan dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan kompetensi inti. Pendekatan ini meningkatkan keandalan pasokan, koordinasi, dan kolaborasi antara anggota jaringan. Yang selanjutnya ada perusahaan virtual. Strategi ini melibatkan perusahaan yang bekerja dengan pemasok dan mitra melalui jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Perusahaan virtual berfokus pada koordinasi dan integrasi yang efisien dengan pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dan penggunaan sumber daya secara efisien tanpa memerlukan kepemilikan langsung. Lalu untuk insight yang selanjutnya itu risiko dalam rantai pasokan. Nah, rantai pasokan ini menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasionalnya. Beberapa risiko umum dalam rantai pasokan meliputi yang pertama, risiko pasokan, yaitu gangguan pasokan yang dapat disebabkan oleh kegagalan pemasok, bencana alam, konflik politik, atau masalah kualitas.
Yang selanjutnya ada risiko permintaan, yaitu perubahan mendadak dalam permintaan pelanggan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Yang selanjutnya ada risiko operasional, yaitu masalah dalam perusahaan seperti kerusakan mesin, kegagalan sistem atau kesalahan produksi. Yang selanjutnya ada risiko finansial, yaitu fluktuasi mata uang, perubahan harga bahan baku, atau perubahan kebijakan perdagangan yang dapat mempengaruhi biaya dan keuntungan. Yang selanjutnya ada risiko reputasi, kerusakan citra merek akibat produk cacat, skandal, atau praktik bisnis yang tidak bagus. Insight yang terakhir ya, yang kelima, yaitu membangun basis persediaan yang kuat melibatkan beberapa langkah penting, termasuk evaluasi pemasok, pengembangan pemasok, negosiasi, dan pembuatan kontrak. Jadi yang pertama itu ada evaluasi pemasok, yang kedua ada pengembangan pemasok, yang ketiga negosiasi, yang keempat pembuatan kontrak. Nah, jadi dengan melibatkan evaluasi pemasok, pengembangan pemasok, dan negosiasi yang efektif dan pembuatan kontrak yang baik, perusahaan dapat membangun basis persediaan yang solid dengan pemasok yang andal dan saling menguntungkan. Ini akan mendukung kelancaran operasional rantai pasokan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian 5 insight dari materi supply chain management. Saya Iskya Francisco Rizky. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan hati Bapak. Saya minta maaf. Saya tutup video ini. Terima kasih.